Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video tutorial pemrograman game dasar menggunakan Unity 3D. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita tentang pemrograman game dasar ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan fokuskan pembelajaran kita pada materi scripting fundamental menggunakan C#. Nah, di awal-awal pembelajaran kita di sisi pertama ketika kita membahas kontrak kuliah itu sudah disampaikan bahwa dalam mengembangkan sebuah aplikasi game kita akan sangat sering menuliskan kode program ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya adalah C#. Nah, inilah saatnya kita memulai mengenal tentang scripting atau menuliskan kode program di Unity 3D. Nah teman-teman, ketika nanti kita akan menuliskan kode program, saya sampaikan dulu di awal ya, kita akan menggunakan sebuah tools yang bernama biasanya kita sebut sebagai code editor ya. Nah ketika teman-teman menginstal Unity 3D, secara default sebenarnya sudah disertakan sebuah code editor yang bernama MonoDevelop. Ya. Namun teman-teman, Unity 3D juga memberikan kebebasan kepada kita jika kita lebih prefer memilih code editor yang lain. Nah, dalam pembelajaran kedepannya, saya akan menggunakan code editor Visual Studio, ya. Visual Studio Code. Tapi sekali lagi jika teman-teman menggunakan code editor yang lain, misalkan MonoDevelop bawaannya Unity 3D, itu tidak akan menjadi masalah teman-teman. Jadi gunakan saja apa yang teman-teman sudah persiapkan ya, jangan terganggu dengan tampilan code editor yang ada nanti di video ya. Itu sebetulnya tidak akan terlalu jauh berbeda. Oke, nah apa saja sih yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal kita berkenaan dengan scripting fundamental ini ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang penulisan kode program ataupun scripting, itu sebenarnya topik yang cukup luas ya. Sehingga inilah mengapa mata kuliah kita ini adanya di semester 5 ya, bukan di semester awal. Salah satu alasannya adalah agar teman-teman sudah memiliki basic pemrograman yang baik yang lebih baik terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman di semester awal ini sudah mempelajari basic pemrograman beberapa semester, berarti 4 semester ya. Diharapkan 4 semester itu teman-teman sudah seharusnya sudah memiliki basic pemrograman yang baik, sehingga di semester 5 nih ketika belajar pemrograman game itu tidak banyak hal-hal yang yang perlu dijelaskan ulang gitu, karena teman-teman dianggapnya sudah asumsinya ya memiliki fundamental pemrograman yang baik, terutama di pemrograman yang bersifat object oriented programming, OP atau PBO biasanya. Nah, namun teman-teman, kita akan tetap mengulang sedikit ya, tapi nggak banyak ya, sedikit aja hal-hal yang sifatnya fundamental ya, sambil kita mereview apa yang terlupakan gitu. Siapa tahu di antara kita ada yang sudah sedikit lupa tentang pemrograman gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya materi ini, jadi teman-teman bisa mereview skill pemrograman teman-teman sambil menselaraskan relevansinya gimana nih dengan Unity 3D gitu. Ya, jadi kan ini pemrograman game, tentu ada sedikit hal-hal yang berbeda, dan disitulah kita akan mereview ulang sambil mengaitkan dengan hal-hal yang spesifik pada pemrograman game. Nah, itulah yang perlu teman-teman tekankan di awal gitu ya. Jadi
jika teman-teman nanti ada hal-hal yang sulit, ya sulit untuk mengikuti materi ini, berarti teman-teman harus lebih aktif bertanya di forum. Ya, silakan nanti teman-teman bertanya di forum yang sudah kita siapkan bersama gitu, atau teman-teman bisa memanfaatkan media-media lainnya gitu ya. Oke, apa sih yang akan kita pelajari? Tujuannya apa gitu ya? Seperti biasa ini yang akan menjadi kebiasaan kita rumuskan terlebih dahulu objektif pembelajaran kita. Yang pertama, teman-teman mampu menambah komponen script pada game objek. Tipenya itu komponen. Nah, ada berbagai macam cara teman-teman ya dalam menambahkan script di Unity 3D. Kita akan pelajari beberapa di antaranya. Nanti teman-teman bisa memilih mana yang menurut teman-teman yang paling mudah gitu ya. Berikutnya, memahami perbedaan antara metode void start dan void update. Nah, ini adalah sesuatu yang spesifik ada di Unity 3D gitu ya. Jadi kita juga akan mempelajari hal-hal yang spesifik gitu ya. Di bahasa pemrograman lain mungkin tidak ada materi tentang ini karena khusus pemrograman game yang menggunakan C# di Unity 3D ada istilah seperti ini, void start, void update. Nah, itu kita akan pelajari. Lalu mampu menampilkan message pada panel console ya. Jadi panel console ini sesuatu yang akan sangat membantu kita ketika kita melakukan proses debugging atau tracing gitu, sehingga kita harus mengetahui fitur-fitur atau bagaimana cara menggunakan panel console ini dalam pemrograman gitu ya. Kita akan pelajari juga. Lalu mampu mendeklarasikan dan menggunakan variabel. Kalau ini sih kemungkinan teman-teman udah pada bisa ya, karena ini materi dasar banget. Apa itu variabel, teman-teman udah paham, dan bagaimana cara mendeklarasikannya sudah paham. Nah, tapi kita akan coba review sedikit dan menerapkan di Unity 3D itu gimana variabel ya. Terus relevansinya dalam game itu gimana penerapannya. Nah, itu akan kita lebih memberikan contoh seperti hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi tetap walaupun hal-hal dasar teman-teman bisa mendapatkan nilai tambah dalam pelajari scripting dasar ini gitu. Lalu mampu mengimplementasikan penggunaan conditional statement pada game sederhana. Ya, jadi conditional statement itu if then else ya, bahasa gampangnya. Jadi teman-teman nanti pelajari if then else di C# itu gimana, terus penerapannya pada game yang sederhana itu gimana gitu ya. Biar teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih baik gitu. Nah, inilah beberapa tujuan yang akan coba kita capai objektif ini dalam beberapa video tutorial ke depan. Jadi mungkin ini akan dibagi menjadi 3 video tutorial ya. Oke, itu ya. Nanti saya akan coba tampilkan contoh-contoh project yang akan kita buat, bukan project ya, artinya latihan ya, latihan menggunakan Unity 3D Lab-nya, contoh lab yang akan kita buat dalam beberapa video tutorial ke depan. Seperti ini lab-nya teman-teman. Nah, kita akan mempelajari bagaimana menambahkan script pada objek. Ya, misalkan kita akan menambahkan script pada objek yang ini, ya, kubus yang sebelah kanan ini, agar si kubus ini bisa bergerak. Dan pergerakannya nanti akan kita assign dalam sebuah variabel. Ya, jadi membuat sebuah variabel yang mereferensi ke kubus ini, lalu kita akan menambahkan baris program ke variabel tersebut. Jadi pada intinya kita akan memberikan instruksi pada kubus ini untuk bergerak tetapi melalui variabel. Nah, itu ya, jadi kita membuat seperti itu. Lalu juga nanti kita bisa kembangkan ya, gimana kita bisa mengatur kecepatan-kecepatan yang berbeda dari kubus-kubus ini ya. Jadi ternyata variabel itu adalah tempat
untuk memberikan sebuah nilai, dan nilainya bisa kita atur. Jika sangat cocok, kita akan implementasikan variabel dalam mengimplementasikan sebuah kecepatan pada objek gitu ya. Jadi kita nanti bisa merubah-rubah nilai kecepatan tersebut melalui variabel. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah game sederhana seperti ini, teman-teman. Artinya if conditional ya. If conditional itu artinya ya, bagaimana kita bisa menangani membuat sebuah penanganan terhadap beberapa situasi yang berbeda. Maksudnya situasi yang berbeda itu seperti ini. Jika kita memilih mobil sport, maka yang dijalankan adalah mobil sport. Jadi situasinya adalah mobil sport. Situasinya adalah pemilihan mobil, maksud saya. Jika yang dipilih adalah mobil sport, maka yang akan dijalankan adalah mobil sport dengan kecepatan yang tinggi. Tapi jika mobil yang dipilih adalah mobil sedan, maka yang akan dijalankan adalah mobil sedan dengan kecepatan sedang. Sedangkan jika yang terpilih adalah mobil klasik ya, mobil klasik itu ya, mobil zaman dulu, military car tapi yang klasik gitu. Jika yang dipilih adalah mobil ini, maka dia akan dijalankan dengan kecepatan yang lambat. Jadi itu ada sebuah kondisi di mana kita harus memilah-milah tergantung dari mobil yang dipilih ya. Jadi kan ada pemilihan kondisi, dan setiap kondisi yang terpilih itu memberikan aksi yang berbeda. Nah, ini adalah contoh penerapan if dan else-nya akan kita pelajari. Oke, kita coba ya. Misalkan nih teman-teman, kita memilih mobilnya di sini, bagian sini ya adalah sport. Lalu ketika dijalankan, maka teman-teman bisa melihat tuh, mobil sport dijalankan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jika kita memilih mobil sedan, maka yang berjalan juga mobil sedan, bukan mobil sport lagi, namun dengan kecepatan yang lebih rendah. Seperti itu. Dan jika yang dipilih adalah mobil klasik, tentu yang akan dijalankan mobil klasik dengan kecepatan yang jauh lebih rendah lagi. Nah itu, bahkan mungkin kita hampir nggak bisa melihatnya gitu. Dan mungkin penerapan di sini terlalu lambatnya terlalu lambat gitu ya. Nanti kita bisa adjust kecepatannya. Oke, itulah beberapa contoh lab Unity yang akan kita coba buat bersama sambil memahami konsep variabel lalu conditional statement. Oke teman-teman. Nah, langsung saja ke topik pertama kita tentang fundamental scripting di Unity 3D. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas dari hal yang paling sederhana, yaitu C#. Ya, kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya C#. Nah, C# ini teman-teman harus paham bahwa dia tuh menganut paradigma pemrograman berorientasi objek. Maka semua terminologi tentang object oriented programming itu akan kita terapkan di sini, bisa digunakan. Seperti penerapan konsep kelas, membuat instance dari kelas, lalu ada pewarisan atau inheritance ya. Ada lagi juga tentang konsep encapsulation ya, dan seterusnya. Basically semua terminologi di bahasa pemrograman berorientasi objek juga bisa kita terapkan di sini. Dan C# juga adalah bahasa pemrograman yang case sensitif. Case sensitif itu apa artinya? Case sensitif itu artinya penulisan huruf kecil dan huruf besar ya, gampangannya ya, itu dibedakan. Ya, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sesuatu yang berbeda. Sehingga kalau kita menuliskan variabel char dengan C kecil dan kita menuliskan lagi variabel char dengan C besar, itu dianggapnya dua variabel yang berbeda.
Sehingga justru di sini kita harus berhati-hati. Ya, konsistensi itu sangat diperhatikan. Jangan sampai yang kita maksud adalah untuk memberikan sebuah nilai pada sebuah variabel, misalkan char dengan c kecil, tapi kita menuliskannya dengan c besar, itu bisa saja terjadi error. Apabila ternyata variabel char dideklarasikan dengan huruf kecil pada awalnya. Ya. Lalu kita akses dengan huruf besar, itu akan terjadi error. Tapi kalau misalkan char ada dua variabel, nah ini harus berhati-hati karena char kecil dengan char besar itu sesuatu yang berbeda. Oke. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih kita bisa menambahkan script pada Unity 3D. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa script itu adalah komponen di Unity 3D ini, teman-teman. Jadi, script akan dianggap sebagai sebuah komponen yang harus kita letakkan pada game object. Nanti coba akan kita bahas lebih detail apa itu komponen dan apa itu game object. Walaupun sudah pernah kita bahas ya. Tapi dalam sebuah project baru seperti biasa ya, kita akan buat project baru. Oke, ini adalah project baru. Jadi sengaja saya tidak membuat tahapan-tahapan membuat project barunya karena itu sudah sering kita lakukan ya. Jika teman-teman merasa masih bingung dalam membuat project baru, silakan teman-teman pelajari kembali video tutorial sebelumnya ya. Jadi di sini adalah project baru yang saya tambahkan objek lantai ya, satu buah objek bernama lantai dengan ukuran yang seperti teman-teman bisa lihat di sini 100 untuk X dan 100 untuk Z dan Y-nya adalah 1. Dan saya tambahkan satu objek baru bernama player ya, dengan ukuran seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Dan saya beri warna yang berbeda. Jadi setupnya cuma begitu aja teman-teman. Jadi sebuah project baru hanya ada satu buah lantai dan satu buah player. Dua-duanya dibuat dari buah game primitive object bernama cube ya. Jika teman-teman merasa kebingungan dalam men-setup project seperti ini, silahkan teman-teman pelajari kembali di video tutorial sebelumnya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita. Bagaimana cara menambahkan script di Unity 3D. Jadi begini teman-teman, script di Unity 3D itu sebetulnya adalah komponen ya. Mari kita coba jelaskan sedikit apa itu komponen ya. Nah, komponen adalah sesuatu yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi kayak kita punya objek player nih, game object player, dan yang mouse ini ya, transform adalah komponen. Lalu mesh renderer itu juga komponen, box collider di sini juga adalah komponen. Jadi komponen akan melekat pada sebuah game object ya. Dan karena tadi kita sampaikan bahwa script juga sebetulnya adalah komponen, maka nanti script yang akan kita tuliskan akan terlihat di sini teman-teman. Dia akan menjadi komponen dari game object bernama player. Nah, bagaimana cara menambahkan script menjadi komponen dari sebuah game object? Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan berbagai cara. Cara yang pertama, teman-teman tambahkan di sini add component. Ya. Ada tombol add component, klik. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman harus pastikan dulu bahwa kita sudah memilih objek yang tepat, artinya objek yang ingin kita tambahkan komponen di dalamnya. Oke, jadi sekali lagi, pertama-tama kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memilih objek yang memang ingin kita tambahkan komponen terhadapnya gitu ya. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan komponen script pada objek player. Oleh karena itu, pastikan terlebih dahulu objek playernya dalam keadaan terpilih. Saya menekan tombol add component. Langkah berikutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Di situ ada pilihan new script.
Nah, lalu teman-teman tuliskan nama scriptnya di sini ya. Misalkan pergerakan gitu ya. Ups. Maaf, saya ulangi lagi. Ini pergerakan. Dalam memberikan nama script ya, tidak boleh mengandung karakter spasi dan sebaiknya diawali dengan huruf capital atau huruf besar gitu ya. Nah, setelah kita menentukan nama scriptnya, kita tekan tombol create and add. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kita akan memiliki sebuah komponen bernama pergerakan script ya, sesuai dengan nama yang tadi yang kita ketikkan, pergerakan ya, pada game object bernama player. Jadi sekarang kita bisa memastikan bahwa upaya kita dalam menambahkan sebuah komponen script pada objek player sudah berhasil. Tandanya adalah sekarang objek player sudah memiliki komponen bernama pergerakan. Ya, jadi cara membuktikannya kayak gitu. Ya. Dan ada hal yang lain yang menarik di sini. Di dalam project panel, kita sekarang memiliki satu buah aset baru bernama pergerakan. Ya, simbol ikonnya adalah simbol script. Nah, jadi teman-teman, ternyata script selain menjadi sebuah komponen, dia juga akan ditambahkan sebagai aset di dalam project panel kita. Mengapa demikian? Karena memang prinsipnya kita bisa menggunakan pergerakan atau script pergerakan ini bukan hanya pada satu game object saja. Walaupun pada saat pembuatannya kita meletakkan script pergerakan ini sebagai komponen di player. Tapi kedepannya kita bisa menggunakan aset yang ada di sini untuk ke game object yang lain. Ya. Jadi misalkan ada 3 buah game object, tiga-tiganya memiliki komponen pergerakan atau script pergerakan, itu bisa nggak? Bisa. Inilah yang disebut sebagai aset. Jadi dia bisa digunakan kembali pada objek-objek yang lain. Ya, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Dia akan menjadi komponen dan dia juga akan menjadi aset. Nah, sehingga tentu kita juga bisa membuat game object dengan kita bisa membuat script dengan cara yang kedua. Klik kanan di sini, create, lalu C# script. Ini cara yang kedua ya. Klik kanan, create, C# script. Lalu kita beri nama, misalkan destroy gitu. Misalkan ini kita akan buat script untuk mendestroy gitu ya, mendestroy, memusnahkan objek gitu ya. Nah, bedanya gimana dengan yang tadi? Kalau sekarang script destroy ini itu adalah belum menjadi komponen dari game objek apapun. Dia hanya aset yang kita tambahkan dalam sebuah project panel yang siap ditambahkan menjadi komponen pada game object yang lain gitu. Tapi saat ini ditambahkan, dia belum menjadi komponen pada game object yang lain. Sedangkan kalau script pergerakan tadi, karena kita menambahkan dengan cara add komponen, maka selain dia menjadi aset, dia pun sudah otomatis menjadi komponen dari game object yang bersangkutan. Oke, ada kalanya memang di sini nggak tahu bugs atau apa ya. Setiap kali kita menambah script, tiba-tiba muncul merah kayak gini ya. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan sebuah tips kepada teman-teman. Jika kita menjumpai ada merah-merah kayak gini, itu belum tentu dia sebuah error yang harus kita waspadai ya. Bisa saja dia error semu gitu ya, bukan error yang sebenarnya. Cara mengetahuinya gimana? Kita bisa tekan tombol clear di sini. Nah, jika ketika kita tekan tombol clear, merah-merahnya hilang, berarti dia errornya cuma error karena bugs gitu ya, bukan error yang sebenarnya. Jadi tidak masalah gitu ya.
atau bukan bug sebenarnya, mungkin ada warning-warning ya yang perlu kita perhatikan, tapi tidak sampai ke taraf error yang membahayakan program kita gitu. Nah, kembali lagi ke script. Jadi ada dua cara tadi yang sudah kita pelajari menambahkan script. Terserah teman-teman menggunakan cara yang mana. Buat dulu asetnya baru nanti diterapkan ke komponen yang lain atau gimana, bebas gitu. Nah, kalau misalkan kita membuat script dengan cara yang kedua, membuat aset. Lalu bagaimana agar dia menjadi komponen di game object? Caranya seperti ini teman-teman. Misalkan kita ingin menambahkan pada object player script destroy. Caranya adalah play dulu player, lalu kita bisa drag destroy ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa script destroy sudah menjadi bagian atau komponen dari game object player juga. Nah, ini juga bisa dihapus jika suatu saat kita ingin membatalkan penambahan komponen ya. Kita bisa menghapusnya dengan cara yang mudah, klik kanan pada komponen ini lalu remove komponen. Cara yang berikutnya bisa dengan cara add komponen ya, tetapi bukan dengan memilih new script, tetapi kita memilih langsung mengetikkan dengan cara mencari script yang kita maksud. Di sini destroy gitu ya. Jadi sudah ada. Kita klik. Nah, bisa dengan cara seperti itu juga. Ya, jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. 3 cara minimal tadi sudah kita pelajari ya. Silakan teman-teman pilih cara mana yang menurut teman-teman paling mudah ya. Nah, itu nah berikutnya adalah membuka script. Bagaimana cara membukanya? Jadi membuka dalam menggunakan script editor atau code editor yang kita pilih gitu ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa teman-teman bisa menggunakan script editor bawaan dari Unity, yaitu MonoDevelop ataupun script editor lainnya. Seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Tapi prinsipnya sama aja gitu ya, jadi tidak perlu menjadi khawatir apabila teman-teman mendapatkan tampilan yang berbeda antara script editor yang digunakan pada video ini ataupun script editor yang ada pada yang terintegrasi dengan Unity 3D teman-teman semua gitu ya. Nah, cara menjalankan script editornya gimana? Sangat mudah, tinggal kita double klik saja ya, double klik saja. Misalkan kita ingin mengedit script pergerakan nih, kita double klik saja, maka akan muncul script editornya. Oke teman-teman, inilah tampilan awal default dari script editor atau dari script pergerakan yang tadi kita buat gitu ya. Gimana teman-teman tampilannya? Cukup mengintimidasi kah? Oke, jika awal kita merasa terintimidasi atau sedikit terintimidasi dengan tampilan seperti ini, jangan khawatir ya, kita akan coba bedah ya, kita akan coba breakdown satu persatu fungsi atau bagian-bagiannya ini untuk apanya gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih nyaman ketika menggunakan basic structure dari kelas atau dari file script pergerakan atau script apapun yang pertama kali kita buat gitu ya. Nah, kita coba melihat dari bagian paling atas ini ya. Teman-teman bisa melihat ada using system collection generic, ada juga using Unity engine. Sebenarnya apa sih ini? Nah, ini adalah teman-teman file yang diimport yang kita butuhkan untuk membuatkan kode program. Jadi dengan mengimport file-file ini ya, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh kelas-kelas ini. Jadi basically dia hanya bertugas mengimport ya file-file yang kita butuhkan nanti ke depannya ya. Fitur-fitur yang kita butuhkan ke depannya. Ya.
Atau lebih mudahnya kita bisa abaikan untuk saat ini ya, kita bisa biarkanlah ketiga baris itu ada di sana, jangan dihapus ya, karena kita akan membutuhkan ke depannya. Nah, lalu berikutnya kita bisa mendapatkan tulisan di sini public class pergerakan mono behavior. Ya, intinya dia akan mengenerate sebuah kelas ya, karena Unity 3D ini atau C# ini menggunakan paradigma object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, maka dia akan membuat kelas gitu ya. Dan dia akan membuat kelas, nama kelasnya sesuai dengan nama file script yang kita buat. Kalau tadi kita membuat filenya bernama pergerakan, maka kelas yang akan tercipta pun kelas pergerakan. Itu yang harus kita pahami. Lalu di sini ada tulisan mono behavior. Nah, mono behavior ini teman-teman adalah semacam kita mengextend ya dari induk kelas bernama mono behavior agar kita bisa mendapatkan metode-metode atau properti-properti yang disediakan oleh mono behavior. Dalam mono behavior inilah, kelas induk inilah, kita bisa mendapatkan berbagai macam metode yang siap pakai dan properti yang siap kita gunakan tanpa harus membuatnya dari awal, tanpa harus membuat sendiri dari awal gitu ya. Jadi ini akan sangat membantu kita, jadi biarkan dia dari sana juga. Intinya kita membuat sebuah script yang mengextend kelas induk, fitur-fiturnya dan berbagai macam properti atribut yang dimiliki oleh mono behavior. Dan berikutnya, ini sebenarnya yang paling penting yang teman-teman harus pahami di awal ini, yaitu ada dua buah metode bernama void start dan void update ya. Jadi kita sudah disediakan dua buah metode kosong bernama void start dan void update. Dan teman-teman, void start ini adalah kita bisa lihat di situ ada sebuah comment ya. Comment itu apa, teman-teman? Comment itu artinya baris statement yang tidak akan pernah di-compile gitu ya, yang tidak akan pernah dianggap sebagai baris program, bukan statement gitu namanya ya. Jadi baris program yang tidak akan pernah di-compile, tidak akan pernah dijalankan, karena kita menuliskan di sini hanya sekedar sebagai informasi tambahan agar program yang kita buat lebih informatif gitu ya, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa apapun. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasannya bahwa void start itu, start is called before the first frame update. Artinya dia akan dipanggil sebelum frame yang pertama dijalankan. Nanti saya akan jelaskan ya, apa sih frame-frame gitu, ada istilah frame sih gitu ya. Nah, bedanya dengan void update, update is called once per frame. Jadi bedanya kalau void update, dia akan dipanggil di setiap frame ya. Kalau ini hanya akan dipanggil satu kali, yaitu di mana di frame pertama, sebelum frame pertama di sini ya. Jadi dia hanya akan dipanggil sekali di frame pertama, sedangkan void update akan dipanggil berkali-kali di setiap frame. Dan frame itu banyak ya di Unity 3D. Jadi pemrograman game itu emang uniknya kayak gitu ya teman-teman. Kita membuat sebuah program, tapi juga kita harus memperhatikan frame-frame gitu. Jadi kayak video itu kan terdiri dari beberapa frame ya, gabungan ratusan frame. Selama video itu berjalan, berarti sebenarnya ada frame yang sedang berjalan juga gitu. Di game pun sama ya, ketika game itu berjalan, intinya dia menjalankan frame-frame. Nah, void start itu hanya akan dijalankan di frame pertama saja. Oke, kita kembali ke Excel dulu sebagai peraga yang memudahkan teman-teman memahami frame. Jadi anggaplah ini sebuah frame ya, beberapa frame gitu teman-teman, mulai dari frame pertama sampai frame ke-13 ya. Tapi pada kenyataannya frame dalam sebuah film,
video ataupun game itu akan sangat banyak lebih dari ini teman-teman. Jadi frame itu akan terus berjalan selama gamenya masih berjalan gitu ya. Jadi ketika kita play game pertama kali itu akan yang diperlihatkan adalah frame pertama dan terus ya sampai game itu di stop baru dia akan berhenti. Nah, yang disebut void start itu akan dieksekusi di sini sebanyak satu kali. Nih void start di sini ya, di sebelum frame pertama void start. Sedangkan untuk void update ya, void update itu dia akan dijalankan di setiap frame ini. Di frame pertama void update akan dijalankan, di frame kedua void update juga akan dijalankan, di frame ketiga void update akan dijalankan, dan seterusnya. Jadi akibatnya apa teman-teman? Jika kita menuliskan kode program di void start, maka kode program itu hanya akan dieksekusi satu kali saja di awal. Tapi kalau kita menuliskan kode programnya di void update, maka kode program itu akan dieksekusi di setiap frame. Di frame pertama void update dijalankan, di frame kedua void update akan dijalankan, di frame ketiga void update akan dijalankan. Jadi berulang-ulang. Ya, apa akibatnya? Akibatnya ya kita akan praktekkan berikut ini. Oke, untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang void start dan void update, kita nanti akan menuliskan beberapa kode program di void start dan void update, dan kita akan melihat dampak yang diakibatkan dari masing-masing metode ini. Kalau void start hasilnya gimana ya, dan void update hasilnya gimana. Dan kita akan menampilkan, akan membuat sebuah kode program untuk menampilkan message, ya, tulisan atau teks pada panel konsol Unity 3D. Nah, oleh karena itu kita berkenalan dulu dengan panel konsol ini. Nah, saat ini teman-teman, panel konsol bisa teman-teman lihat ada di sebelah kanan hierarchy panel saya gitu ya. Ini konsol. Dan jika teman-teman kesulitan mendapatkan panel konsol dan tidak ada, itu teman-teman bisa munculkan di sini ya. Windows, General, lalu konsol. Sebagai contoh ini saya tutup gitu ya, maka panel konsolnya hilang, dan untuk memunculkannya kembali Windows, General, Konsol. Lalu kita bisa meletakkannya dia di samping kanan hierarchy panel ya, biar nggak menutupi scene dan game panel kita tentunya ya. Nah, panel konsol adalah sebuah jendela yang berguna bagi kita untuk mendapatkan sebuah pesan error dari Unity 3D ya, baik, dan juga pesan warning ya, seperti yang tadi kita lihat merah-merah itu akan ditampilkan di sini di console panel ataupun yang lainnya. Selain menampilkan error dan warning, kita juga bisa memanfaatkan panel console ini untuk proses debugging. Misalnya kan kita ingin mensimulasikan, men-tracking perubahan-perubahan nilai dalam sebuah variabel. Nah, kita bisa menggunakan panel ini, sangat-sangat handy ya, sangat-sangat berguna bagi kita dalam melakukan proses debugging. Oke, sekarang kita akan mencoba menuliskan kode program sederhana kita untuk lebih memahami perbedaan antara metode start dan metode update atau void start dan void update dengan cara menampilkan tulisan di panel konsol kita ya. Oke. Nah, Unity 3D menyediakan sebuah metode atau ya metode yang siap pakai digunakan untuk menampilkan message ke panel konsol, yaitu debug.log. Debug.log ini adalah metode atau fitur yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah message. Oke, kita tampilkan di sini buat melalui void start. Jadi
Debug.log ini memiliki sebuah parameter yang bisa kita tuliskan, yaitu message yang nantinya akan kita tampilkan. Nah, mari kita buat debug.log juga di void update. Nah, hanya saja perbedaannya di sini dibuat melalui void update. Oke teman-teman, kita simpan ya file save all atau Ctrl S. Lalu kita kembali ke Unity 3D kita, dan sekarang kita bisa compile program kita ya untuk melihat hasilnya di konsol. Oke teman-teman, bisa lihat di sini nilai-nilai di sini selalu berubah-ubah ya. Itu menandakan sesuatu yang sama ditampilkan sekian kali. Dan jika kita tidak menginginkan hal seperti ini, kita bisa menonaktifkan collapse untuk bisa melihat semuanya ya secara lebih detail, bukan dengan perubahan-perubahan nilai tadi gitu ya. Oke, sekarang kita stop programnya, lalu kita scroll ke atas ya, hasil dari konsol yang kita dapatkan ini ya teman-teman, banyak sekali. Nah, kita lihat yang paling atas dibuat melalui void start, lalu yang berikutnya dibuat melalui void update, dan berikutnya dibuat melalui void update. Di sini bisa kita lihat bahwa message yang bertuliskan dibuat melalui void start itu hanya muncul satu kali. Sedangkan message yang bertuliskan dibuat melalui void update itu muncul berkali-kali. Nah, inilah yang membuktikan bahwa void start hanya dijalankan di awal frame ya, di frame pertama, atau kalau tadi Unity-nya menjelaskan before first frame gitu ya, sebelum frame pertama. Intinya frame awal lah begitu ya. Sedangkan untuk void update dia akan dieksekusi sebanyak satu kali, tetapi di setiap frame. Nah, kalau frame-nya ada 100 ya maka dieksekusi 100 kali gitu ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, sehingga dia akan terjadi secara berulang-ulang. Sehingga kita harus benar-benar waspada, benar-benar mempertimbangkan script mana yang harus kita tuliskan di void start dan script mana yang harus kita tuliskan di void update. Karena kedua metode ini mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Nah, lalu kapan kita harus menuliskan kode program di void start, dan sebaliknya kapan juga kita harus menuliskan kode program di void update. Nah, hal-hal seperti ini akan semakin teman-teman pahami ya, seiring dengan semakin banyaknya teman-teman berlatih dan jam terbang teman-teman dalam menuliskan kode program di Unity 3D tentunya ya. Tapi paling tidak di awal ini akan saya coba berikan penjelasan bahwa void start ya biasanya digunakan untuk proses inisialisasi teman-teman. Inisialisasi sebuah nilai. Nah, karena namanya juga inisialisasi, berarti kita memberikan nilai awal. Dan proses inisialisasi itu tidak terjadi berulang-ulang kan? Proses inisialisasi itu namanya juga inisialisasi, dia hanya akan berjalan satu kali saja. Dan untuk void update, kebalikannya. Kita akan tuliskan kode program di sana yang memang harus dijalankan secara berulang-ulang. Contoh, misalkan kita bermain ingin membuat sebuah game bergenre first person shooter ya, membuat game perang gitu ya. Maka bagian void start itu bisa kita gunakan untuk membuat statement menentukan jumlah awal dari nyawa yang dimiliki oleh player. Jumlah awal nyawa ya. Keadaan health bar atau health power
seorang player itu kan ditentukan sekali aja di awal tuh, misalkan full powernya, masih nyawanya masih 100 gitu ya. Nah itu kan ditentukan di awal, kita tentukan di awal nilainya 100 health powernya gitu ya. Tentu memberikan nilai awal 100 itu nggak perlu terjadi di setiap frame kan. Kalau terjadi di setiap frame, maka player itu nggak akan pernah mati. Setiap frame nilainya 100, nanti di frame kedua 100 lagi, di frame ketiga 100 lagi, ya dia akan sehat terus gitu. Karena dikasih nilai 100 terus, ya nggak berkurang-berkurang ya. Jadi stabil 100 gitu terus. Ini bagusnya buat cheat gitu. Nah, tapi kalau di game yang sebagaimana mestinya ya, proses inisialisasi itu dilakukan satu kali di awal. Nah, selain tadi, health power adalah menentukan misalkan jumlah peluru yang dimiliki oleh player, peluru awal tentunya. Ketika game baru dijalankan, dia punya bekal peluru berapa sih, misalkan 10 awalnya gitu ya, nggak lebih dari 10 lah gitu ya, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai awal itu kita tentukan di void start agar hanya dieksekusi satu kali. Nah, lalu void update untuk apa? Ya untuk mengupdate nilai-nilai tadi. Health power itu kan pasti bisa bertambah, bisa berkurang kan ketika kita bermain game. Berkurang apabila kena tembak misalkan, atau bertambah kalau kita mendapatkan makanan misalkan. Sama peluru juga gitu, peluru akan bertambah atau akan berkurang kalau kita menembakkan tembakan kita, pelurunya kan berkurang setiap kali menembak gitu. Dan akan bertambah kalau kita mengambil box amunisi misalkan. Nah, proses penambahan dan pengurangan itulah yang harus kita definisikan di void update. Jadi di setiap frame kita memeriksa nih, apakah si player kena tembak apa enggak nih. Kalau kena tembak, kurangin health powernya. Kalau dia makan, tambahin health powernya. Begitupun peluru. Terjadi nggak nih dicek di setiap frame, pelurunya berkurang nggak, dia nembak nggak. Kalau nembak di setiap frame, maka dia harus dikurangi pelurunya. Tapi kalau dia mendapatkan box amunisi, maka pelurunya harus ditambahkan. Jadi di setiap frame yang harus dilakukan adalah pengecekan apakah terjadi penambahan, apakah terjadi aksi menembak atau tidak. Itu harus dicek di setiap frame ya. Oke, itu penjelasan awal deh ya. Kalau teman-teman masih bingung ya, nanti akan semakin lebih make sense, akan semakin lebih teman-teman pahami, sharing teman-teman semakin banyak berlatih gitu ya. Jadi memang harus banyak berlatih untuk menambahkan pemahaman. Tapi itulah penjelasan awal yang bisa saya sampaikan, perbedaan antara void start dan void update. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan atau topik kita, yaitu kita ingin mencoba menggerakkan player kita. Kita memiliki sebuah objek bernama player di sini yang ingin kita gerakkan. Misalkan dia ingin kita gerakkan searah sumbu Z atau searah sumbu X gitu ya, tergantung preferences kita masing-masing ya. Oke, dalam contoh kali ini kita akan menggerakkan dia searah dengan sumbu Z. Saya akan mundurkan dulu playernya agar dia memiliki pergerakan yang cukup panjang nantinya. Dan teman-teman masih ingat bagaimana cara mengatur game view agar terlihat sesuai dengan scene view? Kita bisa menggunakan pilih main kamera ya, lalu game object, align view. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke script kita. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan pergerakan player tadi? Kita inginkan tadi playernya bisa bergerak searah sumbu Z, ya. Maka pergerakan itu harus kita tuliskan di mana, teman-teman? Di void start kah atau di void update kah? Silakan berpikir sejenak ya sebelum menentukan jawaban. Oke, jawabannya di void update. Kenapa di void update? Mari kita kembali ke Excel kita. Nah teman-teman, kita tahu bahwa pergerakan itu sebetulnya adalah perubahan posisi ya.
perubahan posisi dari satu posisi ke posisi yang lain, gitu ya. Jadi misalkan ini adalah kubus kita tadi, player kita ya, kita ingin gerakan dia dari posisi ini sehingga dia dapat bergerak ke posisi yang berikutnya ya. Jadi ini adalah posisi awal dan ini posisi akhir, dan anggaplah dia akan bergerak sebanyak 5 meter. Ini anggapan kita aja gitu ya, dia akan bergerak sejauh 5 meter. Dan kita ingin menggerakkan layer kita, pergerakannya secara smooth, terus kita bergerak ya, tidak berhenti sebelum kita menginstruksikannya untuk berhenti tentunya. Nah, jika proses pergerakan ini kita implementasikan pada void start, maka si player di frame yang pertama, dia akan bergerak sebanyak 5 satuan atau 5 meter. Dalam hal ini pergerakan 5 meter itu tidak terlalu jauh, tidak akan terlalu terlihat ya. Nah, tetapi untuk frame-frame berikutnya, player tidak akan terlihat bergerak. Player akan terlihat diam saja, karena aksi bergeraknya diimplementasikan, pergerakan 5 meternya ini diimplementasikan di void start. Ya, jadi setelah itu player akan diam. Tetapi teman-teman, jika aksi pergerakan ini kita implementasikan di void update, maka kita bisa melihat di frame pertama dia akan bergerak 5 meter, di frame kedua dia akan bergerak 5 meter lagi, 5 meter lagi. Jadi kita akan bisa melihat dia akan selalu bergerak di frame-nya, dia akan selalu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain di setiap frame-nya, sehingga jika dijalankan secara cepat kita bisa melihat efek animasi pergerakannya. Nah, itulah jawabannya. Jadi teman-teman harus perhatikan, untuk mengimplementasikan pergerakan animasi itu selalu akan diimplementasikan di void update ya. Untuk kondisi-kondisi umum ya akan diimplementasikan di void update, tapi untuk kondisi-kondisi khusus nanti kita akan belajar ya. Tapi saat ini teman-teman bisa memahami bahwa kondisi-kondisi yang standar, yang umum, kita akan mengimplementasikan pergerakan itu di void update. Oke, sekarang mari kita buktikan ya. Nah teman-teman, pergerakan di Unity 3D itu kita bisa implementasikan dengan perintah seperti ini teman-teman. Transform.translate. Apa ini ya? Translate. Nah, transform.translate itu membutuhkan 3 buah parameter. Parameter yang pertama adalah perubahan atau nilai pada sumbu X, lalu parameter keduanya nilai pada sumbu Y, dan parameter ketiganya nilai pada sumbu Z. Sehingga dalam konteks praktikum kita kan menginginkan player kita bergerak dari searah sumbu Z kan, ke depan sana, dia tidak bergerak ke kanan, dia tidak bergerak ke atas. Kita hanya ingin dia bergerak ke depan. Maka dari itu, nilai yang harus kita berikan adalah di sumbu Z-nya, misalkan 0,1F. Sedangkan nilai-nilai pada sumbu lainnya tetap kita beri nilai 0. Jadi dia akan berpindah hanya di sumbu Z saja, karena nilai yang ada sekali lagi hanya ada pada sumbu Z. Dan F ini adalah menandakan bahwa dia bertipe data desimal ya, mengandung nilai koma-koma seperti ini. Jadi kita harus tambahkan nilai float, karakter float di belakangnya. Oke, jadi sekali lagi untuk mengimplementasikan pergerakan kita bisa mengakses komponen transform ya pada properti
metode translate-nya. Jadi komponen transform itu memiliki metode bernama translate. Dan metode translate membutuhkan 3 buah parameter X, Y, dan Z. Nilai-nilainya kita tentukan berdasarkan arah pergerakan yang kita inginkan. Nah, kita simpan teman-teman. Ctrl S. Ada di angka min 39,3. Ada di angka min 39,3. Ya kan? Nah, sekarang kita jalankan apakah berubah atau tidak. Nah, dia berubah di min 39,2. Ya, jadi kita bisa memastikan bahwa dia sebenarnya bergerak, tapi karena pergerakannya sedikit, terjadi hanya di frame pertama, maka tidak terlihat oleh mata kita. Jangan lupa mematikan ini ya, jadi setiap kali kita ingin memanipulasi program, terlebih dahulu harus dimatikan ya mode play-nya. Nah, kita sekarang akan pindahkan script ini ke dalam void update. Lalu kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke Unity 3D kita dan kita ingin jalankan. Nah, sekarang kita bisa melihat layer kita bergerak, ya, dan dia terus bergerak. Ya, memang tidak akan berhenti karena kita tidak menginstruksikan dia untuk berhenti, dan perubahan posisi tadi akan diimplementasikan di setiap frame. Karena frame yang berjalan terus, maka dia akan terus berubah posisinya di setiap frame. Ya. Nah, semoga penjelasan ini bisa teman-teman pahami berkenaan dengan struktur dari C#, ya, baik itu nama kelas yang di-generate, lalu perbedaan antara void start dan void update. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung, ya, bisa memahami ini dengan baik. Ya. Oke, jangan khawatir, kedepannya kita juga akan tetap akan menjelaskan dan berlatih kapan kita harus menuliskan di void start dan di void update, tentunya dengan contoh-contoh yang berbeda. Oke, sampai sini teman-teman pembahasan tentang fundamental scripting di Unity 3D. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang topik variabel. Ya, kita akan menjelaskan apa itu variabel, lalu bagaimana kita bisa mendeklarasikan variabel, nilai-nilai apa saja yang bisa kita berikan dalam sebuah variabel, dan kita akan coba membuat contoh interaksi penggunaan variabel secara real dalam sebuah game sederhana tentunya, ya, karena belum banyak materi-materi yang teman-teman dapatkan, sehingga juga contohnya masih sangat terbatas. Tapi seiring dengan bertambahnya materi yang teman-teman peroleh nanti, maka kita akan bisa bereksplorasi dengan berbagai macam contoh yang lebih beragam tentunya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.